Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 11 MIA, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu siap untuk belajar ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ibu Esti Setiawati. Dulu pada saat kalian kelas 10, Ibu mengampu mata pelajaran matematika wajib. Tapi untuk kelas 11 ya, Ibu akan mengampu mata pelajaran biologi sesuai dengan bidang keahlian Ibu. Nah, pada pertemuan pertama atau pada awal pembelajaran di kelas 11 ini, kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi sel. Disimak baik-baik ya. Kompetensi dasar yang harus kalian penuhi adalah kompetensi 3.1, yaitu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Kemudian kompetensi keterampilannya menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Nah, biasanya apabila kalian belajar di sekolah itu nanti kalian akan melaksanakan praktikum untuk mengamati sel beberapa tumbuhan. Tapi ini berhubung masih pandemi, kita belajarnya juga masih daring. Jadi ini masih tertunda. Nanti sebagai gantinya kalian Ibu suruh menggambarkan sel hewan ataupun sel tumbuhan. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan komponen-komponen kimiawi penyusun sel. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai organel yang menyusun sebuah sel. Yang ketiga, menjelaskan struktur dan fungsi organel-organel sel. Dan yang keempat, membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk tujuan pembelajaran 1 dan 3 itu sudah disampaikan melalui LKPD yang sudah Ibu bagikan. Di situ kalian Ibu suruh untuk mengidentifikasi, ada gambar ya di LKPD, kemudian kalian Ibu suruh mengidentifikasi itu namanya apa, kemudian kalian harus menjelaskan fungsi dari organel sel itu juga apa. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan dibahas yaitu membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Tapi sebelumnya Ibu ingatkan dulu ya materi mengenai sel. Apa itu sel? Dan tahukah kamu ya bahwa urutan organis sel dalam tubuh makhluk hidup, itu misalnya manusia, itu adalah seperti yang tampak pada gambar ya, pada layar. Nah, yang pertama sel. Sel itu apa? Unit asas kehidupan. Sel ini ya, itu misalnya contohnya ini adalah ada sel epitelium. Nah, kumpulan dari sel-sel ini adalah akan membentuk sebuah jaringan atau tisu bahasa Inggrisnya. Sekumpulan sel yang sama untuk menjalankan fungsi yang sama. Jadi sel epitelium yang banyak itu akan berkumpul ya, menjalankan tugasnya yang memiliki fungsi yang sama, itu akan membentuk sebuah jaringan. Kemudian ya, sekumpulan jaringan yang berlainan bekerja sama untuk menjalankan suatu fungsi khusus sehingga akan membentuk sebuah organ. Ini misalnya adalah organ yang ada di perut kita, yaitu lambung. Kemudian ya, dari organ nanti akan saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi khusus. Misalnya apa? Misalnya ada lambung, kerongkongan, mulut ya. Itu akan menjalankan suatu fungsi yang namanya fungsi sistem pencernaan. Kemudian ya, dari beberapa sistem, misalnya sistem pencernaan, sistem ekskresi, reproduksi, itu akan bergabung menjadi satu sehingga terbentuklah suatu organisme multisel. Nah, itulah urutan organis sel yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi kita ini terdiri dari beribuan sel. Ibaratnya kalau udah di rumah batako itu adalah selnya, ditumpuk-tumpuk akan membentuk sebuah jaringan, membentuk sebuah dinding gitu. Kemudian bertumpuk-tumpuk lagi membentuk sebuah organ atau sebuah ruangan gitu dan sebagainya.
Nah, apa itu sel? Nah, tahukah kamu bahwa semua makhluk hidup itu terdiri dari sel-sel atau ruang-ruang kecil? Nah, misalnya ini ada bawang merah. Apabila ya bawang merah itu kita iris tipis, kemudian kita lihat penampakannya di bawah mikroskop, penampakannya akan seperti tampak pada gambar itu ya, seperti kotak-kotak kecil, kemudian di tengahnya itu ada titik. Nah, kotak-kotak kecil itulah yang dinamakan dengan sel. Kemudian ya, apabila kita perbesar lagi dengan menggunakan mikroskop elektron, nah sel-sel itu tadi penampakannya akan seperti pada gambar yang di sebelahnya itu. Ternyata di dalamnya itu ada organel-organel sel. Bu, tapi yang nampak pada layar mikroskop itu hanya sebuah kotak-kotak ya, karena mikroskop kotak kita itu hanya sederhana, yang nampak itu hanya titiknya. Titiknya itu biasanya itu adalah inti selnya ya. Nah, jadi itu ya. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa semua makhluk hidup itu terdiri dari sel-sel ruang-ruang kecil. Kita juga ya terdiri sel-sel ruang-ruang kecil yang bergabung menjadi satu ya. Definisi sel. Sel merupakan unit terkecil atau dasar makhluk hidup baik secara struktural maupun fungsional. Sel itu dibedakan menjadi dua, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Apa beda keduanya? Ya, ini yang nampak pada gambar itu ada sel eukariotik dan ada sel prokariotik. Nah, kira-kira apa perbedaannya? Ya, sel eukariotik itu lebih lengkap dibandingkan dengan sel prokariotik. Nah, yang membedakan antara sel eukariotik dan sel prokariotik itu adalah ada tidaknya membran inti. Pada sel eukariotik itu ya, selnya sudah memiliki membran inti. Itu dimiliki oleh siapa? Itu dimiliki oleh hewan tingkat tinggi. Contohnya siapa? Contohnya hewan, tumbuhan, manusia. Itu tipe selnya adalah sel eukariotik. Sedangkan sel prokariotik itu apa? Sel prokariotik merupakan sel yang belum memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti. Makhluk hidup apa yang tipe selnya prokariotik? Contohnya itu adalah bakteri. Nah, demikian tadi ya mengenai tipe sel. Jadi tipe sel itu ada dua, ada sel eukariotik dan ada sel prokariotik. Nah, sekarang kita Ibu ingatkan kembali mengenai komponen kimiawi sel. Jadi apa saja sih yang menyusun komponen kimiawi yang menyusun dari sel itu? Nah, sebagian besar atau sekitar 70% itu sel itu terdiri dari air dan 30%-nya itu adalah zat kimia. Jadi sebagian besar itu penyusunnya itu adalah air. Hanya 30%-nya itu zat kimia. Zat kimianya itu apa saja? Zat kimianya itu terdiri dari komponen organik dan komponen anorganik. Komponen organiknya itu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan komponen anorganiknya itu adalah air, vitamin, dan mineral. Nah, itulah ya mengenai komponen kimiawi sel. Selanjutnya ya, untuk memahami lebih lanjut mengenai sel ini ya, coba kalian perhatikan telur ayam. Semuanya pernah kan melihat telur ayam? Nah, apabila dipecah ya, kalian pernah tidak memecah telur ayam, kemudian kalian perhatikan di dalamnya ya. Bayangkan bahwa sel adalah bentuk 3 dimensi. Nah, ibaratnya itu seperti telur ayam ini. Apakah fungsi cangkang telur ayam? Ada yang tahu? Kemudian apa nama bagian di bawah cangkang telur ayam? Apa nama bagian bundar jingga di tengah cangkang telur ayam?
Kemudian, apakah nama bagian cairan yang tidak berwarna atau kuning muda pada telur ayam? Dan apakah fungsi sitoplasma? Nah, ibaratnya ini ya, pada telur ayam itu ya, yang kuning besar itu adalah nukleusnya, sedangkan yang putih itu adalah sitoplasmanya, sedangkan kulitnya, cangkangnya itu adalah membran selnya ya. Tapi di putih telurnya itu ya yang diibaratkan dengan sitoplasma, disitulah terdapat organel-organel sel. Organel-organel sel apa saja yang ada? Nah ini, apakah Anda yakin bahwa telur ini akan menetas menjadi seekor anak ayam? Nah awalnya itu di telur itu kan hanya satu sel, iya hanya satu sel. Kemudian ya kan hewan ini mengalami pertumbuhan ya, mengalami pertumbuhan dengan cara bagaimana sel-selnya itu selalu membelah secara mitosis, dari satu membelah jadi dua, kemudian dari dua jadi empat jadi 8 dan seterusnya, sehingga itu ya terbentuklah seekor anak ayam. Awalnya dari sel, nah tadi akan membentuk sebuah jaringan, dari jaringan membentuk organ, dari organ membentuk sistem organ, dari sistem organ terbentuklah anak ayam atau individu. Nah ini ya ibaratnya ini tadi bawang merah, sel bawang merah itu apabila kita lihat di bawah penampakannya, di bawah mikroskop, penampakannya adalah seperti itu, seperti kotak-kotak kecil ya. Nah, ini adalah sel struktur dari sel hewan. Nah, ini kalian sudah mempelajari lewat LKPD. Coba kalian ingat-ingat lagi ya. Bagian yang di tengah itu yang besar itu kalau pada sel hewan itu namanya yang bulat ya, itu adalah nukleus. Nukleus ada nukleolus juga. Apa fungsi dari nukleus? Ada yang tahu apa fungsi dari nukleus? Nukleus itu berfungsi sebagai pengendali atau sebagai pengendali seluruh kegiatan sel. Jadi kegiatan sel yang ada pada tubuh makhluk hidup itu dikendalikan oleh nukleus. Kemudian di samping nukleus itu yang berwarna biru yang tampak pada layar itu ada retikulum endoplasma. Nukleus pasti dikelilingi oleh retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE itu ada dua, ada retikulum endoplasma kasar dan ada retikulum endoplasma halus. Yang kasar itu berarti retikulum endoplasmanya atau RE-nya itu ditempeli oleh ribosom. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan badan Golgi. Iya, ada badan Golgi. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria itu bentuknya itu seperti, nah ibaratnya kayak sosis, kemudian kalian kasih saus ya, kalian ada zigzag-zigzagnya gitu. Nah itu adalah mitokondria. Kemudian bagian tepinya itu namanya membran sel. Kemudian ada lisosom, kemudian cairan sel atau sitoplasma. Itu adalah struktur dari sel hewan. Nah, kemudian pada sel tumbuhan ini. Nah, masih sama ya, pada sel tumbuhan ini ada nukleusnya, ada retikulum endoplasmanya. Tapi di sini ada yang hijau-hijau itu apa? Itu adalah plastidanya. Nah, kemudian yang di tepi ya, selain membran plasma itu ada dinding sel, kemudian ada di dinding selnya itu ada lubang-lubang kecil yang namanya plasmodesmata. Nah, semuanya sudah dipahami belum di LKBD mengenai sel hewan dan sel tumbuhan, strukturnya dan fungsinya apa saja? Oke, kalau sudah paham ya. Sekarang kalau Ibu tanya, apa saja sih perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Nah, itu di layar sudah ada gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kira-kira apa perbedaan atau tahukah kamu perbedaan
antara sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, coba kalian saksikan video yang ada di layar. Pada video ini, kita akan mempelajari perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel hewan dan sel tumbuhan secara umum memiliki organel yang sama. Sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama memiliki membran sel, sitoplasma, ribosom, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, nukleus, dan nukleolus. Ada 4 perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Yang pertama, sel tumbuhan memiliki kloroplas. Kloroplas pada sel tumbuhan berperan dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan glukosa, yang kemudian akan digunakan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi. Perbedaan yang kedua, sel tumbuhan memiliki vakuola yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan pada sel. Pada umumnya, sel hewan tidak memiliki vakuola. Jika ada, vakuola tersebut berukuran sangat kecil. Vakuola pada sel tumbuhan memiliki ukuran yang lebih besar karena untuk menyimpan air yang memberikan stabilitas dan tekanan turgor pada sel. Perbedaan yang ketiga, baik sel hewan dan tumbuhan memiliki membran sel. Namun, hanya sel tumbuhan yang memiliki dinding sel. Dinding sel berfungsi untuk memberikan bentuk dan struktur pada sel tumbuhan. Perbedaan yang keempat adalah sel hewan memiliki sentriol yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Sentriol berperan pada pembelahan sel. Nah ya, itu tadi video mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, ini. Jadi bisa kita simpulkan ya, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan itu yang pertama, pada sel hewan atau maaf saya salah ya, pada sel tumbuhan ya, dia memiliki dinding sel, sedangkan pada hewan itu tidak memiliki dinding sel. Kemudian pada sel tumbuhan vakuolanya itu besar dan permanen. Tapi pada sel hewan vakuolanya berukuran kecil dan tidak permanen. Kemudian apalagi pada sel tumbuhan ya, sel tumbuhan itu mempunyai plastida. Nah, dalam plastida nanti ada kloroplast, kromoplas, dan leukoplas. Sedangkan pada sel hewan itu tidak mempunyai plastida. Nah, pada sel hewan dia tidak mempunyai sentriol, tapi pada sel hewan itu mempunyai sentriol. Nah, itulah tadi ya perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Selanjutnya kalian bisa belajar mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD. Dan apabila ada yang mau ditanyakan dan ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan lewat WhatsApp grup. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.